Nah kalau secara overall Bang, Zain Patinama atau Pratama Arhan? Ya Pratama Arhan, mana lagi dia mantunya temen gua, dia Jom lu ya Jom. Pratama Arhan atau Shane? Iya. Pratama Arhan lah. Udah main 3 kali. Terlepas kalah menang ya, tapi udah teruji di lapangan. udah ketemu Atmosfernya feel-nya. tuh, atmosfernya. Udah ketemu feel-nya dia. Jadi Zain kemarin atmosfernya belum ketemu. Belum. Dia pernah ngerasain Piala Asia, taunya main di situ. Ini kan turnamen yang mainnya cuma paling banyak sampai juara main berapa kali sih? 6 cuma kan? 8. Apa? Enggak dong, 6 dong. 16, 8, 3, 7 kali main maksimal. Kalau ini kompetisi nggak apa-apa, dia tiba-tiba ganti pemain yang nggak pernah main. Ada waktu nyoba kan, aklimatasi dengan situasi kompetisinya. Jadi Ini kan tadi nggak di punya. awal-awal lu ngomong, lu mempertanyakan kok ini pemain. Udah jangan mundur ke belakang, kita bicara depan, masa depan. Lu gimana? Ini pasti generasi yang suka bilang zaman gua dulu nih. Zaman Om dulu. Lu mau jawab dulu? Gak usah lo tanya lah, ini udah sama jawabannya. Pertama Arhan. Nah, sekarang dari lo nih. Nilai STY 1 sampai 10 dari performanya dia selama di Piala Asia ini. 5. Oh, kenapa 5 lo? Ya 5. Jangan dari 4 pertandingan yang paling enak dilihat cuma lawan Australia doang. 4 banding 3. Lawan Vietnam jadi kayaknya lawan Australia, Bud. Apaan? Enggak semuanya Enggak, Piala semuanya Asia. Piala Asia. Secara ini turnamen. Turnamen. Cuma di Piala Asia kan? Lawan Vietnam kan bagus juga buat mainnya. Ya, Iya dia bilang waktu Vietnam dia bilang 7. Sekarang dia bilang 5. Gila. kagak. Dia masih ada rekamannya. Lu bilang 7. Lu bilang Dia turun. Ya kan pertandingannya Overall, Bang. Dia overall, Jadi dia overall. rata-ratanya ini kan juga pasti berubah. Abang gimana? Lu coba, coba. 6 lah. Nambah 6. Soalnya pasti di atas 6 nih. Biar 5, 6. Ah, gitu. Abang berapa? Ya udah yang benar dia tebak kan. Ya udah di atas 6. Ya berapa? 6,2. 7. Nah, kenapa menurut Abang 7? Lah lihat dong, lihat progresnya, lihat orang dia begini deh Krik. Baik. Lawan Irak lu terus lu mau ngarep menang kan ya. Seperti yang gue bilang, timnas masuk Piala Asia ini mengusung misi Mission Impossible. Lu lihat lawan Irak mantan juara Asia, Jepang juara Asia, Vietnam ini, tapi kita bisa kalahin Vietnamnya, lolos 16 besar. Kok Mission Impossible? Terserah lu mau bilang lolosnya karena disundul, karena Jumat Barokah, atau jalur Tuhan. Ya kan nggak salah, tapi kan faktanya jalur takdir lah gitu kan. Ya jalur Tuhan ya jalur Tapi takdir. jangan Mission Impossible dong. Impossible is nothing harusnya. Nah, enggak dong, ini secara kan perlu lagi dulu secara angka dulu. Gitu. Angka dulu dong. Ya, dari peringkat aja kan ini udah geter. Di mana 146 lawan 67 100%. Nah, ketemu lagi. Nah, kalau Vietnam agak tipis ya. Bedanya Vietnam kan kita udah 4 kali main ketemu. Jadi STY tahu lah. Lawan Jepang 17, iya begelombang tuh serangan. Nggak berhenti, nggak dikasih napas. Ya wajar kasih napas. Jadi 5, 6, 7. Iya. Puncaknya di sini. Oh iya, memang STY memang menurut gua ya mau perpanjang sekarang sama nanti kan sama aja. Menurut gua. Kalau dia kan memang nggak mau. Dua-duanya. Bud, sekarang kan Piala Asia udah kelar nih. Kira-kira apa yang harus dibenahi? Udah kelar untuk melihat Indonesia, hasil maksudnya. yang ada. Ya STY benahi dia sendiri dulu lah. Sebelum nyuruh membenahi yang lain, dia benahi dulu diri dia sendiri. Benahi dirinya sendiri. Dia atau kan gimana? mengkoreksi, bilang katanya perbaiki kualitas liganya. Sekarang gue tanya, 4 tahun dia di Indonesia, pernah nggak dia ketemu sama pelatih Liga 1? Ngajak ngobrol pelatih Liga 1? Gue titip ya, ini pemainnya, lokasi makan ini, latihannya porsinya kayak gini, biar nanti pas di timnas, bagus. Ada nggak dia komunikasi? Nggak ada. 4 tahun dia di Indonesia. Lu nggak lihat, siapa tahu dia ketemu diam-diam kan bisa Kagak aja. ada, udah ketemu. babang jangan yang ngadi-ngadi lah. Nggak pernah 4 tahun dia di sama Thomas Doll kan? 4 tahun dia di Indonesia, bisa nggak dia bahasa Indonesia? Kagak bisa. Jadi kalau kita bicara faktor kecintaan dia sama Indonesia, nggak ada itu. Lah KP lu nggak bisa bahasa Inggris, buat pegang timnas Inggris. Lu kan ngadi-ngadi juga bilang gara-gara. lah. KP lu nggak bisa. KP itu lu nggak bisa. bahasa, udah bahasa umum. Itu. Nggak bisa. Pemain apa? Asing Liga 1 aja, nggak nyampe semusim udah bisa, Bang, ngomong, Bang. Kayak
Hector, Itu semua. dia, kalau itu kesenian Tarkam. Jadi sering ngobrol. Ya apapun Itu itulah, Tarkam biasanya. apapun itu artinya dia menghargai ekosistem di mana dia bekerja. Ini kan enggak. Lo aja nggak menguasai bahasa, gimana coba bahasanya? Bang Mara ngomong 10, si JJ terjemahinnya cuma 5. Dikurangin, kadang dilebihin. Emang kita tahu. Karena nggak diterjemahin kalau nggak enak. Kita minta kecap asin dikasih kecap manis, siapa yang tahu? Kalau kendala bahasanya masih ada. Lah, bil saya pegang lead juga nggak bisa bahasa Inggris. Kalau soal bahasa lu cari-cari itu. Itu kan cerita. Iya. Enggak lah. 4 tahun. Ya KP lu berapa tahun nggak bisa bahasa Inggris buat pegang timnas? Berapa tahun dipegang? Oh iya, hampir 4 tahun. Sampai Absol kan dia bawa. Iya. Lalu Jup, gimana Jup? Apa yang kira-kira harus dibenahi oleh timnas kita mungkin dengan hasil yang ada sekarang? Ya sebetulnya sih gua nggak anti sama manggilin Halfblad tuh sini lah, yang dia nggak mau sih disebut naturalisasi. Pemain baru dari Eropa lah gitu ya. Tapi kan sebenarnya ada hal mendasar yang mesti dikerjakan kan. Ya pembinaan usia muda. Cuman tugas ketua PSSI kan memang menciptakan tim nasional yang kuat. Dan ini memang cara cepat untuk menciptakan tim nasional yang kuat. Tapi jangan sampai lupa kalau misalnya ada fondasi di bawah yang harus dibenerin. Dan apakah STY masih mampu bekerja dengan baik? Kalau misalnya dia nggak disupport dengan manggilin pemain-pemain dari Eropa itu misalnya. Ya, Ini sekarang kan ada 3-4 lagi nih. Ada Tom Haye, ada Jay Itzes, kalau nggak salah Martin Paes, tar lagi kan. Ya harus diakui STY diuntungkan oleh PSSI yang demikian mudah sekarang ya mendapatkan pemain-pemain Eropa yang lebih lah dibanding zaman gua dulu yang terima tampung gila lu kayak Pak Bukri ini bisa gila. Tapi dia diuntungkan dengan pemain-pemain yang disupport. disupport. Ini kan ada bukan support. dulu Piala Eropa 88 tuh Irlandia kan Jack Charlton juga ngumpulin semua pemain keturunan Irlandia kan. Yang orangnya di Inggris, orangnya di Scotland atau di mana. Nah, jadilah tim itu yang kemudian ya lolos babak kedua. Punya pencapaian yang bagus lah hari itu. Ya sama, STY juga diuntungkan dengan itu. Kalau Bang Mara gimana? Ya itu dia diuntungkan. Tapi Irlandia kan tidak Tapi melupakan. apakah kita akan menjadikan pencarian pemain timnas ini dari luar atau terus-terusan atau kita perbaiki kualitas kompetisi kita. Kan sekarang seperti bila Budi bilang, liga kita udah peringkat 6 dari 10 dulu waktu gua pegang Pelita kan nomor 1 di ASEAN. Padahal kalau dari kompetisinya bagus kan hasilnya juga kepada timnas juga bagus gitu. Tapi ya fenomena dunia juga mencari pemain-pemain dari luar sekarang untuk timnas. Jerman aja pakai. Gitu. Ya Bang, mungkin cuman dari 4 laga kemarin juga kan penyelesaian akhir kan juga jadi catatan juga buat kita. Cari striker yang bagus, Nah, striker itu tuh yang gimana Bang? Mungkin mesti cari. Dan kalau bertahan sama kiper sekarang ya kalau lawannya Australia kemarin ya udah kalah tinggi. Rafael nggak tergantikan gitu loh, nggak pernah diganti-ganti juga sepanjang turnamen ini dan kan. Rafael juga nggak punya tandem yang pas sih sebetulnya. Jangan kan tandem, mau dia sendirian, striker Iya. gimana tandem? Ya dia nggak dikasih tandem yang pas. Dia bertarung kan? sendiri ya. Sananta juga nggak pernah dikasih kesempatan soalnya. Sananta kalau dilihat di list kan nggak pernah ada di bench, nggak pakai kaos, nggak pakai Nggak rompi, pakai pakaian. nggak pakai rompi. Dia, Dendi, Dimas, bertiga itu gantiannya terus nggak ada. Shane kalau nggak salah di pertandingan pertama nggak ada juga. Tapi di bench. memang kalau lihat ini kan dia cuma 3 pertandingan, bagaimana mau gonta-ganti ngeri juga. Nggak, bukan itu. Dia nggak ada di bench sama sekali. Iya mau ditaruh di bench gimana orang cuma 3 pertandingan? Ya kan punya Lain halnya nama kalau dia stok ikut cadangan, kompetisi, kan? kalau ikut kompetisi kan ada 18 pertandingan. Kalau ini kan 3, pelatih juga nggak mau ambil resiko. Gitu. Tapi kenapa dia tidak nggak nyari Ya kalau lu striker tanya At least kenapa Dendi nama lah. terus sama STY, lu tanya aja sama STY. Ya mungkin maksudnya mungkin Nggak Dendi dong. kali Dendi dikasih kesempatan gitu Iya, kan. kan? Walaupun Sananta dia nggak pakai punya pakaian. dia bawa 4 striker, iya kan? Kenapa yang turun 1 dan nggak diganti? Itu Poinnya di poinnya, situ. poinnya Iya. itu. Poinnya di Iya, situ. itu kan dikasih Ada- kesempatan. Pada Ya. saat yang mentok tadi Bang. Jangan pakai istilah dikasih kesempatan, enggak, jangan itu. Dia bawa 4 orang yang dia sebut adalah penyerang terbaik di Indonesia, ya kan? Putra Indonesia yang terbaik itulah ada di situ. Kenapa yang main 1 terus, yang 3 enggak? Bahkan 3 ini sering tidak ada di bangku cadangan. Itu sih sebenarnya poinnya.
Bukan kesempatan lah. Kesempatan masuk timnas itu udah kesempatan itu. Kesempatan mainnya maksudnya. Nah, kalau lu Bud, gimana Bud? Apaan? Lini depan juga menjadi catatan buat kita kan? Catatan lah. Main cuma satu aja penyerang kita mau Iya. ngapain? Karena Iya, kan betul. memang bukan skemanya buat main nyerang. Dia pakai hoki sempet. Dia pakai hoki. Hoki nggak memuaskan kan? Tapi kan ada kesempatan untuk naruh yang lain, misalnya. Tapi kan nggak ada orang di daftar. Tapi memang kalau lihat ini ya STY tidak memaksimalkan pergantian pemain. Len. Iya, sering begitu. Kita lihat dulu. Dia cuma mau nunjukin mungkin dan lihat pemain gua nih 90 plus 6 kuat gitu. Bisa juga. Gitu ya. Tapi Udah kan gua kasih nyatanya kan nggak ada ginseng. hasilnya juga, Bang. Udah gua kasih ginseng Korea asli gitu dia bilang. Harusnya ngajar jahanam gitu maksudnya. Enggak, Australia aja kemarin maksimal ganti pemain. Iya. Begitu ganti pemain gol. Iya, Kan nambah gol sudah ganti pemain. Dan terbukti kan setiap babak kedua penampilan timnas kita pasti agak menurun intensitasnya dibandingkan babak pertama. Mentok. Orang capek kalau udah lu nyerang, lu udah ngegebukin tapi gila nggak jatuh-jatuh nih kan. Berarti Iya. strategi taktik nggak jalan dong. Dan lawan ganti taktik kan sering. Gitu. Dan itu bikin kita makin mentok. Berarti strategi Kita kan kebaca taktik nggak udah. jalan. Kan 45 menit main pasti kebaca udah. Jadi strateginya gimana, Bud? Ya? Lu pertegas dulu jadi strateginya kalau gimana? Strategi taktik nggak jalan, mentok. Oh, betul. Artinya nggak ada variasi serangan, nggak bisa melihat mana kelebihan, mana kekurangan. Artinya ya rata-rata, makanya gue kasih nilai 5. Oh, gitu. Gue di tengah aja 6. Nah, Bud, nih, sekarang kan udah kelar nih. Sekarang kita fokus PPD. Apalagi dengan masuknya Tom Haye dan lain-lain tuh mungkin apakah itu juga bisa mendongkrak performa timnas kita? Harusnya bisa. Harusnya bisa, karena kan ini kan tambahan energi lagi nih. Tambahan Amunisi energi baru. Harusnya bisa. Iya. Ada striker lagi nggak sih? Kayaknya enggak. Orang Mangun. Ragnar. Jadi kan nanti di PPD 2 kali kita ketemu Vietnam, satu di kandang mereka, satu di kandang kita. Ini pembuktian apakah kemarin menangnya nggak sengaja atau memang bisa menang nggak meyakinkan. sengaja. Gila lu Bel. Lu mau bilang Belgia lagi lu udah gila bilang menang nggak sengaja. Kita Masa bicara, menang kita agak bicara sengaja? statistik aja nih, 4 kali kita kalah, baru sekali nih kita menang, ini masih ada 2 lagi, bisa ditebus nggak kan gitu aja. Kalau nanti kita lawan Vietnam ternyata nggak menang, ya berarti kita memang belum bisa compete sama Vietnam. Vietnam udah pecat pelatih loh. Bisa aja. Vietnam Siapa ganti ya? pelatih kan? Terusnya harus diganti. Film terus ini ganti Pecat. kan? Pecat. Pecat. Wah, gua belum baca beritanya. Ada kemarin. Siapa gantinya? Belum tahu, belum. Ah, gua ntar habis ini gua lihat. Oh iya. Ambil Tapi aja. Pak, terus lah dia diganti. Setiap lawan Indonesia dia kalah. Kalah, iya. Pak. Dulu Masalah tuh lagi itu. lawan Qatar dia nggak mungkin Iya, kita. It's impossible we are beaten by a team from Never Land. Post match udah nggak ada. Udah dipecat. Indonesia tahu jimatnya dia soalnya. Kalau di posisi kiper Cup gimana Cup kalau menurut lo? Hernando apakah Yang sudah kalau oke punya di Mister atau Hernando oke, Nadio juga bagus. Sebenarnya Dua-dua. Nadio hilang tuh sih aneh kemarin. Ada masuk lagi kan? Iya. Nadio kiper pertama. Kalau dia kegeser ya jadi kiper kedua lah. Atau hilang dari 4 orang ini. Tapi last minute dia masuk lagi. Hernando oke kok menurut kalau gua ya, cukup memuaskan. Cuman kalau kemudian dapat Martin Paes atau siapa tuh Saris Margono nggak tahu bagus apa enggak. Hernando pertandingan lawan Vietnam man of the match. Iya, Artinya bagus. apa? Ditekan kita. Kalau sampai kiper jadi man of the match itu artinya apa? Iya. Hujan serangan, Bang. Ada tendangan bebas satu ya. Tendangan bebas diselamatin dia. Oh dia banyak kemarin gol kedua Australia mestinya gol tapi dia bisa blok tapi habisnya bola muntah ya kena. Betul. Telat bereaksi. Hernando bagus ya. Kalau dia Hernando oke. Kalau nggak bagus nggak jadi dia man of the match, Cup. Bagus Hernando tuh.